like a girl. Halo semua, ketemu lagi dengan Mimin di sini. Sering berperan dalam film drama selama 10 tahun sebelumnya, pada tahun 2018 silam, Jennifer Garner kembali tampil dalam film aksi yang berjudul Peppermint dan dirilis pada tahun yang sama. Peppermint mengisahkan pembalasan seorang ibu rumah tangga biasa yang mengalami kejadian tragis dan traumatis. Mereka ditembaki oleh kelompok orang yang tidak dikenal, sehingga suami dan putri sematawayangnya meninggal. Buat kamu yang hobi nonton dengan genre action thriller, maka Peppermint bisa jadi salah satu yang cocok untukmu. Sudah siap? Mari kita mulai. Makan mie pakai garpu. Intro dulu. And it's anywhere and anytime at all. Down here in the deep blue sea. It's completely idiotic. Suatu malam, sebuah mobil bergoyang-goyang di parkiran, yang mana di dalamnya seorang wanita menghajar seorang pria hingga tewas ditembak. Perkelahian ini membuat wanita bernama Riley North yang diperankan oleh Jennifer Garner terluka parah di pahanya. Riley adalah seorang wanita tangguh seperti saya. Dia cantik, kuat, cerdik, konsisten, tidak lebay dan tidak suka minta hotspot. Layaknya seorang yang tangguh, dia mengobati lukanya sendiri tanpa bantuan medis. Dengan peralatan ala kadarnya, Riley menyiram dengan alkohol dan menjahit lukanya dengan sebuah cekrekan kertas, lalu dibalut dengan lakban. Dia memang hebat, ya, seperti saya. Kenapa Riley membunuh pria itu? Mari flashback ke 5 tahun sebelumnya. Riley bersama anaknya Carly North yang diperankan oleh Kelly Fleming sedang terburu-buru ke mobilnya, diikuti dengan seorang ibu bernama Peg yang juga bersama anaknya sambil ngomel-ngomel karena Riley memarkirkan mobilnya di tempat Peg biasa parkir. Carly menyarankan ibunya memukul Peg yang songong itu, namun Riley menasehati anaknya. Chris North, suami Riley yang diperankan oleh Chip Hypner, ditemui temannya bernama Mickey di bengkelnya. Mickey mengajak Chris agar ikut merampok dari sebuah bos kartel narkoba. Mickey merayu dengan mengatakan bahwa pekerjaan yang hanya 10 menit itu akan mengubah hidup mereka lebih baik. Namun Chris masih memikirkannya. Malam itu adalah hari ulang tahun anaknya, namun tak satu pun undangan yang datang. Semua ini adalah ulah Peg yang merasa kesal hanya karena masalah parkiran tadi siang. Tidak ingin melihat anak mereka kecewa di hari spesialnya ini, Riley dan suaminya mengajak anaknya ke karnaval Natal untuk merayakan ulang tahunnya. Sebelum berangkat, Chris menelpon Mickey dan meninggalkan pesan suara bahwa Chris menolak tawaran temannya itu. Bos kartel bernama Diego Garcia yang diperankan oleh Juan Pablo Raba mengetahui rencana Mickey. Saking bengisnya, Diego menebas kepala Mickey yang ketahuan meski hanya masih berencana merampok. Riley bersama suami dan putrinya bersenang-senang di karnaval Natal. Anaknya minta dibeliin es krim Peppermint 2 sendok. Ketika hendak pulang ke mobil, sekelompok anggota kartel narkoba menembaki mereka, hingga suami dan putri sematawayangnya meninggal. Sementara Riley masih sempat melihat pelaku, meski pada akhirnya dia juga tertembak di bagian kepala. Setelah sadar dari sebulan koma, Riley menjadi saksi dalam kasus pembunuhan suami dan anaknya. Meski banyak yang lihat, tak satu pun orang yang berani bersaksi jika pelakunya adalah anak buah Diego yang kejam itu. Seorang pengacara dari anak buah Diego menemui Riley di rumahnya dan menyarankan agar Riley mengikhlaskan kematian keluarganya. Pengacara yang bernama Henderson ini menyogok Riley dengan sejumlah uang tunai. Riley sangat kesal lalu mengusir Henderson. Di pengadilan, Riley tertekan oleh Henderson. Si hakim yang sudah disuap membebaskan pelaku karena bukti yang tidak cukup. Emosi Riley pun tidak terkendali. Bayangin aja, dia melihat pembunuh suami dan anaknya tersenyum dan bebas dari hukuman. Riley pun dilumpuhkan oleh petugas keamanan dan akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Sebelum ambulan berangkat, Riley memukul detektif Stan dan petugas lalu melarikan diri. Mari kembali ke masa sekarang.
Dua orang detektif bernama Moises Beltran dan Stan Carmichael menangani sebuah kasus pembunuhan. 3 mayat digantung di atas sebuah wahana. Seorang agen bernama Lee dari FBI mendapat laporan bahwa sebuah toko senjata kelas 3 dan senjata militer dirampok oleh seorang wanita. Wajah wanita itu terekam oleh CCTV. Hasil pemindaian membuat Lisa Inman terdiam. Lisa mengajak Lee menemui detektif Moises dan detektif Stan. Lisa memutar hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan Riley merampok toko senjata militer. Riley memahami dan memilih senjata tertentu. Detektif Moises dan Stan tidak yakin bahwa wanita seperti saya ini, maksudnya wanita seperti Riley, dapat berubah drastis dari wanita biasa menjadi wanita tangguh dan mengeksekusi para pembunuh keluarganya. Agen Lisa juga mengatakan bahwa mereka gagal menangkap Riley ketika Riley pergi ke rumah sakit di Hong Kong. Riley mengalami bahu terkilir dan limpahnya pecah, dan mengira itu akibat dari kecelakaan. Agen Lee memperlihatkan sebuah video yang diupload di YouTube. Terlihat seorang petarung wanita MMA mirip dengan wajah Riley. Lisa yakin bahwa wanita itu adalah Riley dan telah kembali. Hari ini adalah ulang tahun putri Riley dan Riley sedang memperingati 5 tahun kematian putrinya dengan balas dendam. Riley sudah mengobati lukanya dan mempersiapkan berbagai senjata seperti pistol, senjata serbu, shotgun, kabel ke dalam tas, pisau ke pinggang, rompi anti peluru, alat tinju ke pinggang dan foto keluarganya ke sana. Setelah semua peralatannya beres, dia pergi ke rumah Judge Stevens, seorang hakim korup yang menangani kasusnya 5 tahun silam. Riley mengikatnya di kursi dengan sebuah bom dan memaku kedua tangannya. Riley menyuruh si hakim korup menyebut nama Riley. Wajah Stevens terlihat penuh penyesalan dan matanya berkaca-kaca. Tapi dia pantas mendapatkannya. Orang seperti ini memang harus dimusnahkan dari muka bumi. Riley pun pergi meninggalkan si hakim kentang. Di perjalanan, Riley menekan ponselnya dan si hakim kentang pun mendapatkan yang pantas. Dia hancur lebur seperti... ya, seperti itu. Musnah dari muka bumi. Stan mendapat telepon bahwa Henderson yang menjadi pengacara di 5 tahun silam dibakar hidup-hidup di rumahnya tadi malam, dan si hakim kentang yang sudah pensiun tewas dalam ledakan di rumahnya hari ini. Mengetahui kematian orang-orang yang menangani kasus pembunuhan 5 tahun silam, mereka yakin bahwa Riley telah kembali menuntut keadilan. Diego, si bos narkoba yang kejam, juga mendapat laporan kematian anak buahnya, kematian hakim, dan pengacara yang mereka sogok. Diego mengirimkan anggotanya untuk mencari Riley dan membunuhnya. Diego juga mendapat tekanan dari mitra kerjanya karena 2 mobil pengiriman narkobanya menghilang entah kemana. Mitra kerjanya mengira bahwa Diego telah bermain curang, padahal tidak. Diego bingung kenapa kirimannya bisa hilang sebanyak itu. Saat pulang dari membunuh hakim, di sebelah ada seorang anak bersama ayahnya yang sedang mabuk. Riley mengikutinya hingga ke sebuah minimarket. Riley langsung menyergap si bapak-bapak mabuk ini yang hendak membeli minuman lagi. Riley memasukkan pistol ke mulutnya dan menyuruh si bapak itu untuk berjanji agar tidak melakukan kebiasaan buruknya. Riley juga mengancam kasir. Jika si kasir masih menjual ke si bapak mabuk itu, maka tokonya akan dibakar. Riley menyewa mobil si kasir dan pergi ke salah satu gudang pencucian uang milik Diego. Untuk melewati pintu masuk, dia menyamar jadi gembel. Dia dicegat penjaga dan... hap, beres. Riley menghabisi semua anak buah Diego di dalam gudang. Dia hanya menyisakan Marvin hidup dan menanyai keberadaan Diego. Marvin pulang menemui bosnya, dan gudang narkoba sekaligus tempat pencucian uang milik Diego dibakar habis oleh Riley. Pola pembunuhan dan peledakan berbagai gedung yang dilakukan Riley secara tersembunyi membuat banyak orang penasaran. Banyak yang yakin bahwa semua kejadian ini berkaitan dengan kasus pembunuhan 5 tahun silam. Berbagai pendapat bertebaran di berita. Riley mendapat banyak dukungan dan pujian di sosial media. Namun,
Pemerintah menganggapnya main hakim sendiri dan sebagai ancaman. Diego sangat geram. Diego membunuh Marvin karena memberikan informasi keberadaannya kepada Riley. Dia terlihat khawatir dan gugup mendengar pembalasan Riley, yang keluarganya dia bunuh 5 tahun silam. Diego menyadari bahwa selama ini dia telah diintai. Hilangnya 2 mobil kiriman adalah ulah Riley. Lucy penasaran di mana tempat tinggal Riley. Dia mengajak Stan ke Departemen Analisis Kejahatan, sebuah tempat dengan sistem pelaporan segala kriminal di daerah Los Angeles. Lucy menemukan statis kejahatan menurun secara drastis di suatu tempat yang bernama Skid Row. Mereka bingung dengan penurunan tingkat kriminal di tempat itu. Lucy pun pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Diego mengatur siasat untuk membunuh Riley. Dia tahu bahwa Riley akan datang ke tempatnya. Riley tidak menemukan siapapun di sana. Dia hampir menyentuh jebakan yang dibuat untuk membunuhnya. Riley berlari ke lubang pembuangan. Dan duar, gedung itu pun meledak. Anak buah Diego mengira mereka telah membunuhnya. Diego menyuruh pulang dan menjanjikan mereka segera naik pangkat. Riley merampas sebuah mobil dan mengejar anak buah Diego. Riley terlihat kehausan karena buru-buru dan tidak sempat mampir ke warung terdekat. Entah punya siapa dia meminum jus yang ada di mobil itu. Riley menghadang mobil anak buah Diego, lalu membunuh mereka setelah mendapat lokasi bosnya. Riley pun masuk dan membunuh penjaga gerbang Diego. Aksi tembak-tembakan pun terjadi dan akhirnya Riley bertemu Diego dan menodongkan pistol padanya. Anak gadis Diego pun datang. Riley melihatnya dan terbayang akan anaknya. Diego memanfaatkan kelalaian Riley. Dia mengambil sebuah pisau lalu menikam perut kanan Riley 2 kali, dan itu sakit banget rasanya. Diego kabur membawa anaknya. Polisi datang dan Riley pergi dengan berlumuran darah di perutnya. Seseorang mengetuk rumah Peck yang mengacaukan undangan ulang tahun anak Riley 5 tahun silam. Saat membuka pintu, Riley langsung memukul wajahnya hingga pingsan. Riley pergi ke kamar mandi dan menutup lukanya dengan pembalut. Peck yang diikat di kursi ngomel-ngomel. Lalu Riley menodongkan pistol di kepalanya. Peck terdiam dan ngompol ketakutan. Dengan bercanda mengatakan akan membakar Peck dan rumahnya. Riley pergi membawa mobil Peck kembali ke Skid Row. Lucy yang sudah berada di Skid Row melihat 2 orang anak-anak yang sedang ngumpet. Dia penasaran kenapa anak-anak terlihat aman di tempat ini. Seorang lelaki tunawisma mengatakan bahwa di sana ada seorang malaikat. Stan muncul ketika Lucy menemukan sebuah van tua yang penuh dengan senjata. Kini Lucy mengetahui bahwa turunnya tingkat kejahatan di Skid Row adalah karena Riley memang berada di sana dan orang-orang di sana sangat menyukainya. Lucy mengatakan akan menangkap Riley hidup-hidup saat dia pulang dan akan menginterogasinya karena Riley tentu mengetahui banyak tentang Diego Garcia, si bos narkoba yang kebal hukum. FBI sudah lama ingin menangkap Diego, namun Diego memiliki kaki tangan di mana-mana. Bahkan di departemen kepolisian. Mendengar rencana Lucy, Stan langsung menembaknya hingga tewas. Lalu dia menelpon Diego dan memberitahu bahwa tempat tinggal Riley berada di Skid Row. Ternyata selama ini detektif Stan Carmichael adalah kaki tangan Diego di departemen kepolisian itu. Dia takut jika Diego terbukti bersalah, maka dia juga akan ikut terjerat. Riley yang terluka parah tiba di Skid Row. Dia kelelahan dan tertidur. Saat itu juga, Diego dan puluhan anak buahnya tiba. Dengan kejamnya, Diego memerintahkan anak buahnya menggeledah semua tunawisma yang sedang tidur di sana untuk mencari Riley. Salah satu anak buah Diego melihat bercak darah jejak Riley di lantai.
Riley yang berhalusinasi terbangun dari tidurnya dan membunuh anak buah Diego tersebut. Riley mengambil radio dan senjatanya. Melalui radio ini, Riley mengancam Diego agar pergi dari sana. Namun Diego mengetahui bahwa Riley terluka parah. Sebuah handphone berbunyi di dalam tong sampah. Ternyata itu adalah Lucy yang terbunuh. Rekan kerjanya yang bernama Lee menelponnya. Riley mengambil HP Lucy dan melakukan live streaming. Dia memperlihatkan Diego Garcia, si bos kartel narkoba, dan Stan Carmichael, si detektif pengkhianat, mengepungnya. Detektif Moises melihat siaran itu di TV. Dia tidak menyangka bahwa rekan kerjanya selama ini adalah kaki tangan Diego. Riley menutup siarannya setelah memberitahu lokasinya di Skid Row. Detektif Moises bersama anggota kepolisian lainnya langsung berangkat ke Skid Row. Diego mengambil seorang bocah dan dijadikan sandera. Stan si pengkhianat menyarankan untuk tidak menggunakan anak kecil sebagai sandera, namun Diego mengancam Stan. Diego juga mengancam Riley. Jika Riley tidak menyerah dan menemui Diego dalam hitungan kelima, maka anak yang bernama Maria itu akan ditembak. Riley memiliki kasih sayang yang tinggi seperti saya pun akhirnya menyerah dan menemui Diego. Saat berhadapan, Diego memukul perut Riley yang terluka parah akibat tikamannya. Riley tersungkur kesakitan. Anak buah Diego memaksa Riley berdiri. Meski dalam keadaan terluka parah dan kesakitan yang amat sangat, Riley dapat menghindari pukulan Diego, seolah Diego tak ada apa-apanya dibanding Riley. Riley mengejek Diego dengan mengatakan bahwa pukulan Diego seperti pukulan wanita. Mendengar itu, Diego sangat marah sehingga tidak mendengarkan saran dari Stan Carmichael. Lagi-lagi, Diego menendang perut Riley yang terluka hingga dia terlempar. Dan rencana Riley pun berhasil. Sebenarnya Riley hanya mengulur waktu. Tak lama polisi pun tiba dan mengepung mereka. Stan si bermuka dua hendak menyelamatkan diri. Dia ditembak. Diego mengira bahwa Stan melaporkannya ke polisi. Diego kabur melarikan diri. Riley mengejarnya dan menghajar Diego. Terlihat kan, Diego gak ada apa-apanya dibanding Riley meski dalam keadaan terluka. Diego memang besar kepala doang. Riley menodongkan pistol ke Diego. Detektif Moises menyarankan agar Riley tidak menembak Diego. Moises mengatakan bahwa Diego akan dihukum. Diego Garcia merasa senang karena dia yakin bahwa meski di penjara, dia bisa aja nyogok polisi dan bebas. Riley sudah tidak percaya kepada hukum. Dia menembak Diego di wajahnya dan mati. Para polisi pun menembaki Riley dan tangannya tertembak. Riley yang sangat lihai langsung menghilang dari sana. Bahkan helikopter yang di atasnya pun tidak melihat jejak Riley. Detektif Moises kehilangan jejak Riley, tapi dia tahu kemana Riley akan pergi. Ya, pemakaman suami dan putri semata wayangnya. Riley yang berlumuran darah pergi ke sana. Moises yang dikawal anggota polisi menemui Riley. Riley yang sekarat berharap mati di pemakaman itu bersama keluarganya. Riley pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Berita tentang Riley pun meluas. Masyarakat mendukung dan memuji aksinya. Namun hukum berkata lain. Kepolisian LA akan menghukum Riley North dalam kasus pembunuhan. Moises menjenguk Riley yang telah sadar dari pingsan. Tangannya diborgol agar tidak melarikan diri. Detektif Moises tidak ingin Riley dihukum. Dia memberikan kunci borgol itu kepada Riley. Riley pun menghilang dari rumah sakit, sehingga film ini selesai. Pesan moral yang disampaikan dalam film ini adalah seorang ibu rumah tangga yang harus menghakimi sendiri para pembunuh keluarganya karena tidak percaya dengan hukum pemerintah yang dapat dibeli. Saya Nana dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.